Halo anak-anak, semoga kalian sedang dalam kondisi terbaik dan juga sehat semuanya. Karena untuk belajar bahasa Indonesia, kita harus fokus mendengarkan ya. Kita akan belajar pelajaran kali ini membacakan puisi. Tujuan pembelajarannya supaya anak-anak dapat membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang tepat serta ekspresi yang tepat pula, dan supaya anak-anak dapat menyusun puisi dengan tema tertentu. Mari langsung kita mulai pelajaran kali ini. Dalam keseharian ini begitu banyak tema dalam puisi yang dapat kita temukan ya. Nah, anak-anak, berikutnya Bapak Riki punya beberapa tema-tema yang dapat ditampilkan dan anak-anak dapat simak baik-baik yang biasanya digunakan dalam sebuah puisi. Yang pertama, tema ketuhanan atau tema religius yang menggambarkan kebesaran dan juga kebaikan dari Tuhan. Nah, contoh puisinya seperti ini. Haru biru kehidupan yang dijalani, bukan tanda takdir semata, melainkan tanda suatu kuasa. Kuasa Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Kekuasaan Tuhan yang mengganti suatu keadaan. Haru biru menjadi sebuah senyuman. Tangisan menjadi canda tawa. Kesesakan menjadi kelegaan. Berikutnya ada tema patriot atau tema perjuangan yang menggambarkan perjuangan para pahlawan anak-anak. Contoh puisinya. Waktu yang engkau korbankan demi tujuan yang lebih besar, dengan rela mempertaruhkan nyawa demi kemerdekaan sebuah bangsa. Semangat yang begitu membara tanpa takut menghadapi penjajah, demi kebebasan dan penindasan dengan tujuan menaklukkan penjajahan. Berikutnya tema kasih sayang orang tua. Puisi yang bertemakan ini menggambarkan cinta kasih orang tua kepada anak-anaknya. Contoh puisinya. Kasih sayang yang telah kau curahkan seperti cahaya dalam kegelapan. Kesabaran yang telah kau curahkan seperti air yang mengalir tiada henti. Didiklah aku menjadi anak yang baik. Didiklah aku menjadi yang berbakti. Didiklah aku menjadi anak yang soleh. Didiklah aku menjadi anak yang membanggakan. Membaca sebuah puisi diperlukan penghayatan anak-anak, betul sekali. Nah, ada beberapa langkah-langkah dalam membaca puisi. Yang pertama, anak-anak membaca puisi dalam hati agar puisi terapresiasi secara penuh ya. Berikutnya perhatikan juga judul puisinya. Lalu carilah kata-kata yang mempunyai arti kuat. Jika kata-kata tersebut tidak dimengerti, maka dapat membuka kamus untuk mencari arti kata tersebut. Lalu carilah makna dan tema dari puisi agar lebih mudah menghayatinya. Nah, anak-anak ketika membaca, langkah-langkah berikut juga harus dipahami oleh anak-anak ya. Yang pertama, bacalah judul beserta dengan nama penyairnya apabila tercantum. Berikutnya, antara pembacaan judul dengan pembacaan baris pertama puisi, berikanlah jeda atau berhenti sejenak. Lalu jika perlu anak-anak, berikanlah jeda pembacaan antar bait, dan pada akhir pembacaan, pada umumnya intonasi suara akan menurun. Sekarang perhatikan pembacaan puisi berikut ini ya. Ini adalah puisi baru yang tidak terikat jumlah baris dan rima atau puisi bebas. Ini adalah puisi baru yang tidak terikat jumlah baris dan rima atau bebas. Dalam pembacaan puisi dapat diberikan tanda. Yang pertama untuk kata-kata dengan intonasi turun. Berikutnya untuk kata-kata dengan intonasi naik. Berikutnya untuk kata-kata dengan intonasi datar. Puisinya berjudul Tekad yang Kuat. Duhai penghuni alam semesta, belajarlah dengan tekad yang kuat. Terus utarakan semangatmu, menggapai peruntungan dan menghambur-hambur perubahan. Perubahan dalam hidup berlandaskan tujuan. Sebuah perjuangan tidak pernah sia-sia. Seorang kesatria yang tidak pernah lelah, yang mencita-citakan pembebasan dan kemajuan. Tidak hanya membacanya, kita juga dapat menulis sebuah puisi. Nah, tapi sebelum kita mencoba menulis puisi, kita kenali dulu langkah-langkahnya. Yang pertama, anak-anak amati objek atau sesuatu yang akan ditulis, lalu berikutnya tentukan temanya, lalu tema dituliskan menjadi judul puisi. Dan anak-anak susunlah kalimat berurutan ke bawah, satu baris, satu kalimat. Nah, berikutnya anak-anak carilah kalimat atau kata yang dapat diganti dengan kata yang memiliki makna yang lebih kuat atau lebih imajinatif. Contohnya, kata nasib sial diganti dengan malang.
Kata salam diganti dengan sapaan, kata gawat diganti dengan kata genting, dan kata matahari diganti dengan surya. Berikutnya, perbaiki terus kata atau kalimat jika masih kurang memenuhi keindahan bunyi. Sekarang, mari kita coba menulis puisi ya. Ingat ketika menulis puisi, pertama tentukan tema. Tema puisi kali ini adalah patriot atau perjuangan. Judulnya adalah pahlawan. Kalimat-kalimat yang dapat kita pakai untuk dijadikan bait puisi atau kalimat pokok adalah tempo yang engkau korbankan, demi tujuan yang lebih besar, dengan rela mempertanggungkan nyawa, demi kebebasan sebuah bangsa, semangat yang membara, tanpa khawatir melawan penjajah, demi independensi dari penjajah, atas tujuan memukul penjajah. Sekarang kita akan mengubah kalimat-kalimat pokok tersebut menjadi lebih indah. Pahlawan. Waktu yang engkau korbankan demi tujuan yang lebih besar, dengan rela mempertaruhkan nyawa demi kemerdekaan sebuah bangsa. Semangat yang begitu membara tanpa takut menghadapi penjajah, demi kebebasan dari penindasan, dengan tujuan menaklukkan penjajahan. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam penjelasan mengenai puisi anak-anak ya. Yang pertama, puisi memang terbagi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Sekarang kita masuk ke puisi lama terlebih dahulu yang ada beberapa jenis. Contohnya bidal, yaitu kalimat-kalimat yang mengandung suatu pengertian, sindiran atau tangkisan bagi ahli sastra. Contohnya peribahasa, pepatah, kata arif, dan juga pameo. Berikutnya pantun adalah salah satu jenis puisi lama. Nah, pantun punya ciri-ciri nih anak-anak. Beberapa ciri-cirinya antara lain adalah setiap bait terdiri dari 4 baris, setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata, baris 1 dan 2 merupakan sampiran, baris 3 dan 4 adalah isi, lalu bersajak ABAB. Berikutnya adalah syair. Syair bercirikan 4 baris tiap bait bersajak AAAA dan setiap baris adalah isi. Gurindam yang bercirikan tiap bait berisi 2 baris bersajak AA, berisi nasihat dan merupakan sebab akibat. Lalu berikutnya pantun kilat atau karmina yang memiliki ciri-ciri 1 bait berisi 2 baris, baris 1 sampiran dan baris 2 isinya, bersajak AA dan berisi tentang sindiran atau ejekan. Lalu berikutnya talibun, yaitu puisi yang jumlah barisnya lebih dari 4 baris tiap baitnya atau selalu genap. Berikutnya ada seloka atau pantun berkait, yaitu pantun yang baris kedua dan keempat dipakai lagi sebagai baris 1 dan baris 3 pada bait selanjutnya. Berikutnya ada mantra untuk memperoleh kekuatan gaib. Nah, berdasarkan jumlah barisnya, puisi baru dapat kita bedakan sebagai distikon yang terdiri dari 2 baris, terzina isinya 3 baris, quatrain berisi dari 4 baris, lalu quint yang terdiri dari 5 baris, sextet berisi 6 baris, lalu berikutnya septima berisi 7 baris, lalu oktav atau stanza terdiri dari 8 baris, lalu ada soneta terdiri dari 14 baris, 2 kuatran dan 2 terzina. Berikutnya ada puisi bebas yang tidak terikat oleh jumlah baris dan rima, dan puisi kontemporer yang menyimpang dari aturan penulisan. Berdasarkan isinya, puisi-puisi baru dapat dibagikan menjadi balada, berisi kisah atau cerita baik berbentuk epik maupun lirik. Lalu berikutnya ode, berisi sanjungan kepada orang, bangsa, kesenian, atau perbuatan yang setia. Lalu himne, sajak atau nyanyian pujaan kepada Tuhan atau sesuatu yang dibesarkan. Lalu romansa, sajak kasih mesra yang melukiskan haruan perasaan cinta terhadap sesuatu. Lalu elegi, sajak yang menyedihkan. Lalu ada satir, sajak yang berisi sindiran atau cemoohan. Epigram, sajak ringkas dan tepat penuh semangat berisi perbandingan dan aliran hidup, kadang-kadang berupa sindiran atau kecaman. Lalu unsur-unsur intrinsik puisi dan unsur-unsur ekstrinsik puisi, dan ada parafrase. Dengan demikian, inilah akhir dari pelajaran 2.1 membacakan puisi. Tapi tugas anak-anak belum selesai. Kita akan mengerjakan latihan dulu yang ada di buku kegiatan. Tetap semangat dan sampai bertemu di pelajaran berikutnya.